underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pasangan suami istri yang sudah pernah ke India untuk menjual ginjalnya dengan iming-iming 600 juta berhasil ditangkap oleh petugas di bandara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini repot ya. Situasi ini memang membuat semua orang pada repot. Sekarang masalah jual ginjal. Itu secara hukum di Indonesia itu memang jual beli organ tubuh itu kan tidak boleh. Ya, melanggar hukum. Ada undang-undangnya ya, seperti itu. Lah sekarang ini yang ditangkap ini kan dia lagi mau berangkat ke India untuk ditransplantasi ginjalnya. Ceritanya seperti itu. Ya. Lah pertanyaannya sekarang ini, kalau pelanggarannya hukum itu terjadi di India, apakah orang yang melanggar hukum tadi itu di India ya, itu apa boleh dihukum di Indonesia? Nah, ini masih tanda tanya. Nah, ini bagaimana sekarang itu lembaga HAM internasional atau lembaga HAM yang ada di Indonesia yang seringkali membela sesuatu peristiwa yang tidak pada tempatnya atau yang melanggar HAM. Nah sekarang ini aneh juga ini sebetulnya. Anehnya bagaimana Om Bob? Orang-orang tadi itu ditangkap di bandara Surabaya ya, sebelum dia berangkat ke Kuala Lumpur atau Singapura untuk selanjutnya mampir di India. Ya, konon memang bayarannya 600 juta itu. Nah sekarang yang perlu kita pikirkan adalah apa tidak kasihan yang ditangkap tadi itu? Kan dia tidak melanggar hukum kan di Indonesia. Ya sedang mau berjalan pakai air tiket pesawat terbang. Nah, pada saat lapor kepada imigrasi itu, petugas imigrasinya cukup jeli menanyain secara mendalam. Akhirnya orang-orang tersebut ngaku kalau memang mau ke sana, dan bahkan salah satunya itu sudah pernah diambil ginjalnya satu dan sekarang masih hidup sehat ya. Nah ini memang menjadi problem. Ya, sekarang banyak sekali orang-orang kita di tanah air ini kan kehidupannya susah. Satu susah karena ekonomi. Ada juga sebagian orang-orang yang susah karena rusak ginjalnya. Satu-satunya jalan adalah harus transplantasi. Nah, ini kan sebetulnya ada satu permintaan dan ada satu penawaran. Nah, sekarang kalau orang ginjal itu kan manusia ada dua kan, kanan kiri. Itu fungsinya sama. Dan menurut ilmu kedokteran, dan memang sudah juga terjadi di mana-mana, kalau orang hidup dengan satu ginjal itu nggak ada masalah. Jadi dua ginjal sama ginjal itu nggak ada masalah. Satu juga hidupnya normal, dua juga normal kan. Lah sekarang kalau ini dilarang terus, ya timbul pasaran gelap sampai 600 juta. Ya, nah ini kan menjadi masalah. Apakah pernah ada kasus yang seperti ini, jual beli ginjal, Om Bob? Nah, kalau kita ingat ke belakang flashback, itu kira-kira 1 tahun 2 tahun yang lalu, itu kan ada orang Indonesia yang berdiri di dekat rumah sakit Cikini Jakarta. Dan Cikini Jakarta itu kan terkenal khusus untuk ginjal ya. Rumah sakit khusus untuk ginjal. Itu membawa poster dijual ginjalnya gitu. Ini kan sebetulnya di bawah sadar atau di bawah permukaan itu memang terjadi. Orang yang punya niat, aku hidup susah, bagaimana kalau ginjalnya saya dicopot satu. Ya, dan bahkan beberapa teman kita itu yang menderita sakit ginjal, akhirnya juga ginjalnya diambil satu. Hidupnya dengan bisa tetap normal. Nah, kenapa tidak perlu dipikirkan agar supaya ini jangan cuman pencitraan saja, kita beri kemanusiaan, ya, jadi tidak bisa organ tubuh. Nah, ini mestinya harus carikan solusi. Kira-kira solusinya seperti apa? Ya, undang-undangnya perlu direvisi.
Ya, kita perlu ada satu revolusi ya di dalam undang-undang soal transplantasi organ tubuh ini ya. Kalau misalnya India tadi itu kan dia mau ke India, sepertinya India itu dilegalkan. Di Tiongkok juga dilegalkan. Ya, sekarang kan ada pengacara kita yang sangat terkenal sekarang ini, kan dia pergi ke Tiongkok, Tianjin kalau nggak salah, kan dia juga transplantasi ginjal. Waktu itu kan, waktu dia sempat ditahan beberapa lama itu kan sempat viral ya, bahwa dia sakit ginjal, harus dicuci darahnya macam-macam. Lah, kalau negara-negara lain sudah mulai membuka diri, kenapa kok Indonesia tidak membuka diri? Kira-kira efeknya apa, Om Bob, dari ya, kalau Indonesia membuka diri seperti ini, efeknya orang-orang tidak perlu ke luar negeri untuk melakukan transplantasi organ. Kan ini kan berarti devisanya nggak lari. Sekarang kan semua pada teriak-teriak, orang yang berobat ke Penang, ke Kuala Lumpur, ke Singapura itu ratusan triliun rupiah itu habis untuk berobat. Nah, kalau ini bisa menjadi jalan keluar, paling sedikit membantu, kan orang yang mau transplantasi nggak usah ke luar negeri. Dan orang-orang kita yang kesulitan ekonomi juga bisa terbantukan. Jadi sebetulnya ini menjadi win-win ya. Semua diuntungkan, yang butuh organ tubuh diuntungkan, bisa hidupnya kembali normal, yang bisa menyumbangkan ginjalnya tadi itu mendapat imbalan yang bisa menghidupi keluarganya dia, dan dia tidak rugi karena bisa tetap hidup dengan normal. Jadi paling bagus undang-undang ini sudah saatnya harus ditinjau kembali. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.